Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita masih dari kitab Al-Balaghatu wan Naqdu min kitabi silsilati ta'limil lughah lil mustawar rabi'. Kita masih membahas pelajaran balaghah dari kitab Al-Balaghah yang merupakan rangkaian dari kitab atau salah satu dari rangkaian kitab silsilah ta'limil lughah lil mustawar rabi'. Alhamdulillah ta'ala, pada kesempatan kali ini kita masuk ke pelajaran yang ke-7. Ad-Darsus Sabi'. Bisa antum buka di kitab halaman 79. Bagi yang punya kitabnya silakan dibuka di halaman 79. Apa yang akan kita bahas pada pelajaran yang ke-7 ini? Insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang al-waslu wal-faslu wa mawadi'uhuma. Wasal dan fasal dan kapan kita menggunakan keduanya, posisi keduanya. Mawadhi, jam'u maudhi bermakna makan. Wasal, apa itu wasal? Wasal artinya menyambung. Fasal itu sebaliknya, memisah. Terkadang ketika kita menyampaikan suatu kalimat, kita butuh yang namanya jeda. Ya, jeda itulah yang disebut dengan fasal. Ya, kalau bahasa kita kurang lebih tanda baca koma itu, ya. Kapan kita butuh penggunaan koma, ya, dan sebagainya, itu masuk ke pembahasan ilmu kitabah. Ya, adapun sekarang ini kita membahas dalam konteks yang lebih sempit. Contohnya misalkan kalau dalam bahasa Indonesia kita mengatakan ban motor rusak. Nah, itu yang rusak apanya? Bannya atau motornya? Nah, jadi kerancuan seperti itu, ambiguitas seperti itu timbul karena apa? Karena tidak tepatnya penggunaan wasal dan fasal. Ya. Kalau kita mengatakan ban motor rusak, itu jelas yang rusak adalah bannya. Ya. Itu sedikit contoh. Akan kita lihat sekarang di sini dalam pembahasan bahasa Arab, wasal dan fasal itu kapan? Ya, itu pembahasan yang paling penting bagi kita dengan wasal dan fasal adalah kapannya. Itu yang akan kita bahas. Kapan kita pakai wasal, kapan tidak. Kita lihat contoh-contoh bagian alif. Di sini ada beberapa contoh, ada 4 ya. Ada 4 contoh. Bagian yang pertama, alif. Ini contoh untuk wasal. Contoh yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran, "Wallahu yuhyi wa yumit." Allah yang menghidupkan dan mematikan. Ini dinamakan wasal, ya. Nah, ini dinamakan wasal karena disambung kalimatnya. Allah yuhyi wa yumit. Kenapa di sini dia disambung yuhyi dan yumit? Kenapa harus di'athaf dalam bahasa nahwunya? Kenapa di'athaf di situ? Nah, itu akan kita lihat nanti alasannya. Kemudian contoh yang kedua, di surat yang lain Allah mengatakan innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sungguhnya al-abrar, orang-orang yang berbuat baik, berada di na'im, dalam kenikmatan surga. Wa innal fujjar, dan sebaliknya orang-orang yang fujjar. Nah, kenapa ada wasal di sini? Ya, bukan fasal di sini ya, walaupun ada tanda ini. Ini dihitung wasal. Kenapa? Nanti akan kita lihat alasannya. Sekarang fokus kepada makna dari contoh-contoh ini dulu. Wa innal fujjar, dan sungguhnya orang-orang yang fajir, fajir jamaknya fujjar, lafi jahim, mereka berada di jahim. Wa qala ta'ala, contoh yang ketiga, fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma. Adab kepada orang tua, jangan katakan kepada kedua orang tua kita kata uffin. Kata uffin itu bentuk penolakan yang paling rendah. Misalkan antum disuruh pergi ke warung, antum bilang nanti dulu. Misalkan kalimat itulah uffin dalam bahasa Arab. Wala tanharhuma, dan janganlah kalian menghardik mereka berdua. Tidak boleh membentak kedua orang tua. Kalau contoh-contoh tadi kurang jelas, kita lihat di sini contoh dalam kisahnya Abu Bakar. Ruwiya anna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, diriwayatkan dalam sebuah kisah bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau marra bi rajulin fi yadihi thawbun. Beliau melewati seorang laki-laki, di tangannya ada sebuah pakaian.
berdiri di pinggir jalan memegang sebuah pakaian. Faqala lahu, maka Abu Bakar bertanya, atabi'u hadza? Apakah engkau menjual ini? Baju yang kau pegang ini mau dijual apa enggak? Faqala ar-rajulu la yarhamukallah. Laki-laki tadi mengatakan tidak, yarhamukallah. Kalimat ini ambigu. Ya, kalimat ini ambigu, la yarhamukallah. Seolah-olah laki-laki ini mendoakan Abu Bakar agar tidak dirahmati oleh Allah. Tidak, ya, Allah tidak merahmatimu. Itu artinya kalau kalimat ini. Jadi maknanya ganda. Padahal maksud si laki-laki tadi bukan seperti itu, tapi ada ambigu di situ. Nah, fungsi kita wasal dan fasalnya agar tidak ada ambigu itu. Faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar mengatakan, la taqul hakadha, jangan ngomong begitu. Walaupun niatmu benar, tapi kalimatmu maknanya double, maknanya rancu. Jangan katakan seperti itu. Bal qul la wa yarhamukallah. Tapi katakan la wa yarhamukallah. Tidak, dan semoga Allah merahmatimu. Nah, kalau seperti ini tidak ada lagi kerancuan. Taib, itu dia 4 contoh untuk al-wasal. Kemudian bagian yang kedua, contoh-contoh untuk fasal. Qala ta'ala fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, kalau sekarang di sini untuk melihat di sini ada wasal apa tidak di sini? Ada ataf apa tidak? Tidak ada. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kenapa enggak dikatakan fa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al yusri yusra sebagaimana contoh tadi? Contoh yang ketiga tadi, contoh yang kedua. Innal abrara lafi naim wa innal. Kenapa enggak innal abrara lafi naim dan innal fujjar? Kenapa sudah waw di sini? Sedangkan di ayat yang ini enggak ada wawunya. Ya, di surat Al-Insyirah ini kenapa enggak ada wawunya di sini? Taib, inilah yang disebut dengan al-fasl. Akan kita lihat nanti syarahnya. Kemudian yang kedua, yudabbirul amra yufassilul ayat. Yudabbirul amra yufassilul ayati. Di sini juga ada fasal, yudabbirul amra yufassilul ayat. Kenapa enggak yudabbirul amra wa yufassilul ayat? Di Allah itu mengatur urusan, yufassilul ayat, dan mentafsil, memperincikan tanda-tanda kekuasaannya. Wa qala azza wa jalla yasumunakum su'al adabi yudhabbihuna abna'akum. Mereka itu membuat kalian merasakan su'al adab. Sama yasu bimana adzaqa yudhiqu, membuat merasakan, membuat orang lain merasakan gitu. Mereka membuat kalian merasakan su'al adab, buruknya siksaan. Yudhabbihuna abna'akum, mereka itu membunuh, menyembelih anak-anak kalian. Taib. Kemudian yang keempat, contoh fasal. Di sini kenapa nggak ada waw? Wa yudhabbihuna abna'akum. Ya, itu akan kita lihat nanti. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada orang yang beriman, hendaknya mereka yaghuddu. Ghadda yaghuddu artinya menundukkan, khafadha yakhfidu. Min absarihim, menundukkan pandangan-pandangan mereka. Wa yahfazu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Furuj jamak dari farjun. Dzalika azka lahum. Hal itu lebih suci bagi mereka. Nah, dia garis bawahi di sini dzalika azka lahum. Kenapa enggak mengatakan wa dzalika azka lahum? Kenapa di sini ada fasal? Kenapa enggak wasal aja? Kalau di sini tadi wasal ya, wa yahfazu, ada waw di sini. Taib. Kemudian yang kelima, qala syair. Penyair mengatakan innamal mar'u bi asgharihi kullu mri'in rahnan bima ladaihi. Sungguhnya seorang itu ya, tergantung kualitasnya, tergantung harganya kepada asgharihi, dua bagian yang kecil dari dirinya, yaitu al-qalbu wal lisan. Asgharai maksudnya al-qalbu wal lisan, hati dan lisannya. Seorang itu tergantung kepada hati dan lisannya. Kullu mri'in rahnun bima ladaihi. Ya, setiap orang itu tergadaikan dengan apa yang ia punya, hati dan lisan tersebut. Jika ia mampu menjaga keduanya, maka dia adalah orang yang baik, orang yang berkualitas, orang yang bernilai. Yang keenam, qala al-Mutanabbi. Al-Mutanabbi, seorang penyair, mengatakan ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajri riyahu bima la tashtahis sufunu. Tidak semua apa yang seorang harapkan itu dia akan dapatkan. Karena terkadang angin itu ya, dia bertiup, tajri artinya bertiup, la tashtahis sufunu, ke arah yang tidak diinginkan oleh perahu. Ya.
kita pengen ke selatan, tapi anginnya malah sebaliknya. Nah, jadi tidak selamanya apa yang kita inginkan itu kita dapatkan. Kita tidak hidup di negeri dongeng. Taib. Kemudian antum lihat di sini syarhul mufradat. Al-abror tadi di ayat innal abror lafi naim. Al-abror jamak taksir, mufradnya barun wa barun isim fa'ilnya, wal muradu bihim al-mu'minun. Barun artinya orang yang berbuat baik. Birrun kebaikan. Yang dibedakan ya, barun sama birrun. Maka antum katakan birrul walidain. Seorang anak yang berbakti kita katakan barun, waladun barun, rojulun barun. Innal abror. Abror yang dimaksud dalam ayat itu adalah al-mu'minun. Kemudian lawannya al-fujjar, jam'u taksir juga, mufradnya fajir, wal muradu bihim al-kuffar. Innal fujjar mana innal kuffar. Ufin kalimatun yu'abbaru biha anit tadajjur. Kalimat yang kita gunakan untuk menggambarkan tadajjur, keengganan, ketidakmauan, ya. Enggan untuk melakukan sesuatu, kita gunakan kata ufin. Tanharhuma. Tanharhuma di ayat tadi wala tanharhuma itu berasal dari fi'il nahara yanharu, di mana zajara membentak. Membentak atau menghardik. Al-usr, inna ma'al usri yusra. Al-usr itu isim yang berasal dari fi'il asra ya'suru, di mana sa'uba yas'ubu, sulit, ya, kesulitan. Yusra itu sahula yashulu, ya, kemudahan. Kemudian yudabbir, dabbaru yudabbiru tadbir, wa nasarrafa yusarrifu tasrif, artinya mengatur, mengatur, memelihara, ya. Dikatakan Allah mudabbir. Yufassil, bagaimana fassal, yufassilu tafsiran, waddaha yuwaddihu taudihan. Memperjelas, memperinci sesuatu, itu namanya tafsil. Kemudian yang kelima yasumunakum su'al adab. Yasumunakum sama yasumu, sauman adza yudhiku. Dan ghadda yaguddu, kullil mu'minina yaguddu min absarihim. Yaguddu artinya khafada yakhfidu, menundukkan. Dzalika azka. Azka itu fi'il tabdil bermakna athhar. Azka, afdal, ahsan, athhar, atyab. Dari kata zaki, tazkiyatun nafs. Al-asgharani, al-qalbu wal lisan. Isim-isim mutsanna yang seperti ini harus dihafalkan ya. Kalau di pertemuan sebelumnya, pelajaran yang ke-6, kita ketemu kata al-jadidani. Ya. Al-jadidani. Bimana al-lailu wan nahar. Kalau al-asgharani bimana al-qalbu wal lisan. Ada juga istilah al-aswadani. Al-aswadani maksudnya adalah at-tamr wal ma. Ya, al-aswadan itu bukan berarti dua benda yang hitam, maksudnya adalah kurma dan air. Dalam hadis dikatakan Nabi berbuka dengan al-aswadan. Bingung antum kalau nggak pernah hafalkan. Ya, al-aswadan artinya kurma dan air. Baik, sekarang kita fokus ke pembahasan balaghah kita. Makna al-wasli wal fasli, al-wasl dan fasal sekarang. Baik, di sini ada muqaddimah sedikit pembukaan dari penulis ini. Qabla an tadrusa hadhil wahdata yajidu bika an turajjal wahdata dirasiyata al-khassata bil badal. Sebelum kita mempelajari wahdah ini, subbab bagian ini, yajidu bika, sangat penting bagimu. Anta tahtaj an turaji, ya, antum perlu untuk murajaah wahdah dirasiyah al-khassa bil badal, pembahasan tentang badal di mustawa rabi. Ya, pembahasan tentang badal di kitab nahwu ya. Karena kitab-kitab silsilah ini semuanya saling berkaitan. Ya, semuanya saling berkaitan. Nahwu berkaitan dengan balaghah, berkaitan dengan adab, dengan tarikh dan seterusnya. Wal wahdatu dirasiyah al-khassata bil atfi fi madatin nahwi. Badal dengan ataf. Jadi di murajaah nanti pembahasan badal. Ya, kalau antum nanti setelah akhir penjelasan ini masih kurang paham apa itu wasal dan fasal, murajaah kembali pembahasan badal di kitab nahwu dan pembahasan ataf. Ya. Wa tadrusal wahdata dirasiyat al-khassata bil khabari wal insya fi madati al-balaghah. Itu dalam nahwu, badal dan ataf. Kalau dalam balaghah antum butuh belajar al-khabar wal insya. Ini sudah pernah kita bahas di awal-awal dulu ya. Pelajaran ketiga atau keempat kalau nggak salah ya.
Silakan antum di situ baca nanti. Li'timadil wasli wal fasli 'alal mawdu'atil madhkurah. Kenapa penting kita murojaah kembali? Karena pembahasan wasl dan fasal ini erat kaitannya dengan maudhu' yang kita sebutkan tadi, badal, ataf dan al-khabar wal insya. Taib. Sekarang kita mulai pembahasannya. Undur ilal jumalil lati wudi'a tahta khattun fil amthilah. Perhatikan, antum yang ada kitab silakan dibuka ke halaman sebelumnya tadi. Perhatikan ke kalimat-kalimat yang digaris bawahi. Tajid anna ba'daha subiqa biwawil atfi kama fi ta'ifatil ula. Antum dapati kalimat-kalimat tadi, sebagiannya dia didahului oleh wawu ataf. Wa, misalnya ya. Wa innal fujjara lafi jahim. Ya. Wa, di situ ada wa. Kama fi ta'ifatil ula, di kelompok yang pertama, itu kelompok alif. Wa ba'daha lam yusbaq biha kama fi ta'ifatis tsaniyah. Tapi contoh yang bagian ba enggak ada wawunya. Enggak ada wawu atafnya. Ya. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra, enggak ada wawu. Ya. Wa atfu jumlatin ala ukhra bil wawi duna hurufil atfil ukhra yusamma al-wasal. Nah, ini ada pengertian dari al-wasal. Atfu jumlatin, kita mengatofkan suatu jumlah. Antum yang sudah pernah belajar nahwu tentu paham apa itu atof ya. Tidak perlu kita jelaskan di sini lagi. Atfu jumlatin ala ukhra. Kita mengatofkan, mengikutkan satu kalimat kepada kalimat yang lain. Ingat, bukan kata, kalimat. Kalimat panjang, jumlah afidah. Atfu jumlatin ala ukhra bil wawi, dengan menggunakan waw. Duna hurufil atfil ukhra. Nah, duna bukan huruf-huruf ataf yang lain. Ataf kan ada ya banyak ya, ada summa, ada bal dan lakin seterusnya. Nah, ya, jadi tapi kalau dalam pembahasan balago ini al-wasal itu dia harus pakai wawu saja, nggak pakai yang lain. Ya. Nah, maka penting untuk memahami wawu ataf itu dulu ya. Kalau belum paham apa itu wawu ataf atau belum pernah dengar, dipelajari dulu, ya. Taib. Yusamma al-wasl, ini yang dinamakan wasal. Kita mengikutkan suatu kalimat kepada kalimat yang lain menggunakan wawu ataf. Wa tarku hadzal atfi yusamma al-fasal, dan kalau kita meninggalkan yang namanya ataf ini, itu yang disebut dengan fasal. Ya, ketika kita ngomong nggak pakai wawu, berarti itu lagi fasal. Ya. Saya makan dan minum, itu wasal. Kalau Anda bilang saya makan minum, itu fasal. Ya, karena kalau wawu ataf dalam bahasa Indonesia kan dan ya. Taib. Setelah antum paham apa itu wasal dan fasal, sekarang yang paling penting yang antum harus pahami adalah mawadhi'nya. Kapan antum pakai wasal, kapan pakai fasal. Kita mulai dari wasal dulu. Yajibu al-waslu bainal jumlataini fi salasati mawadhi'a. Wajib. Perhatikan kalimat wajib di sini. Wajib kita mewasal antara dua kalimat. Perhatikan, dua kalimat, bukan dua kata. Ya. Wajib kita mewasal dua kalimat dalam tiga kondisi. Yang pertama, idza ishtarakatil jumlatani fil hukmil i'rabi. Yang pertama, kalau kedua kalimat tersebut berada dalam hukum i'rab yang sama. Ya. Ishtarakat artinya sama-sama, bergabung. Ya. Misalkan, antum dan teman antum sama-sama basah kena hujan, berarti antum dinamakan ishtaroka, ishtaroktuma, ya. Ishtaroktuma dalam masalah basah. Baik. Jadi kalau ada dua kalimat dan hukum i'rabnya sama, ya, maka di situ wajib kita wasal. Wa fil mithalil awal, contohnya di contoh yang pertama, utifat jumlatu yumitu ala jumlati yuhyi lishtirakihima fil i'rab. Di contoh yang pertama, kita katakan Allahu yuhyi wa yumit. Kenapa ada waw di situ? Kenapa enggak kita katakan Allah yuhyi yumit? Karena yuhyi dan yumit sama-sama fiil yang memiliki hukum i'rab yang sama. Nah, kerat kaitannya nahwu di sini berarti. Ya. Nah, dia harus paham nahwu. Fa jumlatu yuhyi khabarul mubtada wa jumlatu yumit ma'tufatun 'alaiha. Nah, yuhyi dan yumit ini hukum i'rabnya sama. Yuhyi itu khabar mubtada dan yumit itu mengikuti khabar mubtada tadi. Ya, apa hukumnya? Marfu. Yuhyi marfu, yumit marfu. Kalau yumit misalkan mansub kemudian yuhyi marfu, nggak bisa.
nggak bisa kita wasal di situ. Ini hukum i'rabnya sama. I'rabnya sama, walaupun nama posisinya beda. Yang satu khobar, yang satu ma'tuf. Ya. Jelas ya? Taib, itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, idza tafaqat al-jumlatani khabaran au insya'an. Kalau kedua kalimat tersebut sama-sama khabar atau sama-sama insya. Masih ingat apa pengertian khabar dan insya ya? Ya, khabar itu bisa untuk mengatakan dia benar atau salah. Kalau insya tidak. Ya, yang masih bingung apa itu khabar insya, merujah lagi pembahasan sebelumnya di dars sebelumnya. Wa kanat bainahuma munasabatun fil makna, dan di antara keduanya ada munasabah dari sisi makna. Ada kesesuaian dari sisi makna. Wa fil mithal tsani utifat jumlatu wa innal fujjara lafi jahim 'ala al-jumlatil ula ittifaqihima khabaran wa wujudi munasabatin ma'nawiyatin bainahuma hiya at-tadad. Baik. Perhatikan. Di contoh, mana contohnya? Ya, dua kalimat yang sama-sama khabar dan sama-sama insya. Di contoh yang kedua, utifat jumlatu wa innal fujjar, innal abrara lafi na'im, wa innal fujjara lafi jahim. Perhatikan contoh itu, innal abrara lafi na'im, wa innal fujjara lafi jahim. Kenapa kalimat wa innal fujjara lafi jahim ada wawunya di sini, wawu atofnya? Littifaqihima khabaran, karena dua kalimat ini sama-sama ada, sama-sama berbentuk khobar. Sama-sama berbentuk khobar. Bukan khobar dari segi nahu ya, khobar dalam balago beda. Bukan khobar mubtada maksudnya di sini, khobar yang lawan dari insya. Innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang yang beriman berada di surga dan orang yang kafir berada di neraka. Dua pernyataan ini sama-sama bentuknya berita. Sama-sama berbentuk berita. Ya, kalau seandainya kalimat pertama berbunyi, apakah orang yang beriman berada di surga? Kemudian kalimat yang kedua berbunyi, orang-orang kafir berada di neraka. Kalau begitu bentuknya, satu berbentuk pertanyaan, satu berbentuk pernyataan. Bedakan antara pertanyaan dan pernyataan ya. Khobar dan insya'nya. Yang satu bentuknya insya, yang satu bentuknya khobar, maka tidak bisa kita wasol. Nggak boleh ada wawu di situ. Jelas ya? Nah, ini penting bagi antum yang sedang menghafalkan Al-Quran, yang hafalannya belum kokoh misalkan, ini sangat membantu. Di awal-awal ayat ini ada wawunya apa enggak? Biasanya bingung di situ kan antum. Nah, wawunya ada enggak di awal ayat ini? Nah, kalau paham wasal dan fasal, insyaallah ya seperti itu tidak terjadi lagi. Taib. Jadi kalimat wa innal fujjara lafi jahim kita tambahkan wawu ataf di awalnya karena kalimat sebelumnya, yaitu di ayat sebelumnya, innal abrar lafi naim, sama-sama khabar. Wa wujudi munasabatin ma'nawiyah, dan ada munasabah ma'nawiyah, kesesuaian makna di antara keduanya. Apa kesesuaian maknanya? Yaitu at-tadad, keberlawanan, antonim, kebertentangan. Orang beriman di surga, apa yang dipahami kalau dengar kalimat orang beriman di surga? Berarti orang kafir ada di neraka. Kalau Anda katakan air ini dingin, ya, air ini dingin, apa yang dipahami? Berarti dia tidak panas atau tidak hangat. Itu namanya at-tadad. Ya, kalau Anda mengatakan besok libur, apa yang dipahami? Berarti besok nggak masuk. Gitu kan? Nah, itu namanya at-tadad atau fahmu al-mukhalafahnya. Baik. Kalau antum yang belajar usul fikih, kurang lebih itu pembahasan tentang fahmul mukhalafah. Taib. Fa inna dzihna idza tasawwara al-abrar wa ma hum fihi min na'imin tasawwara halal fujjar wa ma hum fihi min jahim. Ya, karena pikiran kita kalau mendengar kalimat tadi, ketika kita ya, idza tasawwara al-abrar, kalau antum sudah bisa membayangkan bahwasanya orang-orang yang baik itu mendapatkan kenikmatan di surga, maka terbayang juga berarti orang-orang yang kafir itu berada di dalam neraka. Itu namanya fahmul mukhalafah. Baik. Kemudian yang ketiga, kapan kondisi kita wajib wasal? Wa fil mithal tsalits utifat jumlatu wa la tanharhuma 'ala jumlati fala takul lahumā littifaqihima insya'an. Kondisi ini masih kondisi yang kedua ya. Karena kondisi yang kedua kan khabar dan insya. Ini contohnya sekarang. Ini contoh yang khabar. Wa innal fujjara lafi jahim. Sekarang yang ketiga ini contoh yang
insya, yaitu fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Fala taqul lahuma, larangan bukan? Larangan. Wala tanharhuma, larangan bukan? Larangan. Kalau larangan itu termasuk insya. Karena kedua-duanya sama-sama insya, maka boleh ada waw di situ, wala tanharhuma. Nggak boleh ente mengatakan fala taqul lahuma uffin la tanharhuma, nggak boleh, harus ada waw di situ. Karena keduanya sama-sama insya. Wa wujudi munasabatin ma'nawiyatin bainahuma, dan ada kesesuaian makna di antara kedua kalimat tersebut, itu sama-sama larangan. Fal jumlatani tanhayani 'anil isaati ilal walidaini. Apa kesesuaian maknanya? Kedua kalimat tersebut sama-sama melarang untuk berbuat buruk kepada kedua orang tua. Jangan katakan ah dan jangan membentak. Mengatakan ah dan membentak, dua larangan, dua bentuk perbuatan buruk kepada orang tua. Sesuai apa tidak maknanya? Sesuai. Baik. Kemudian yang keempat, berarti kondisi yang ketiga ya. Kita katakan tadi ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama, kalau dua kalimat tersebut hukum i'rabnya sama. Kondisi yang kedua, kalau sama-sama khabar atau sama-sama insya. Sekarang kondisi yang ketiga, ya, antakhtalifal jumlatani khabaran wa insya'an walakinnal fasla yuhimu khilafal maqsud. Ya. Kapan kita wajib wasal? Ketika dua kalimat itu berbeda khabar dan insya. Lah, kalau berbeda khabar dan insya'nya berarti seharusnya fasal. Tar dulu, walakinnal fasla, akan tetapi kalau kita fasal kalimat tersebut atau dua kalimat tersebut yuhimu khilafal maksud, maka kalimat tersebut nanti akan menimbulkan persangkaan yang berlawanan dengan niat aslinya. Ya, contohnya di kisah Abu Bakar tadi, la yarhamukallah itu. La yarhamukallah. Di situ tidak sama, ya, positif negatif, ya. Seharusnya di situ seharusnya fasal di situ. Tapi kenapa kita wasalkan? Kenapa ditambahkan oleh Abu Bakar wa di situ? Karena kalau diwasal itu justru akan membuat maknanya bertentangan dengan maksud tujuannya. Bertentangan dengan tujuan awal kita mengatakan kalimat tersebut. Niatnya mendoakan, malah sebaliknya. Begitu. Fajumlatul la fil mithal tsalis khabariyah li'anna ma'naha la abiuka. Kata la, ya, la yarhamukallah kan kata laki-laki itu, la yarhamukallah. La itu kepanjangannya la abiuka. Ini kalimat apa? Khabar. Ya, la abiuka ini kalimat khabar, berita bentuknya. Wa jumlatu yarhamukallah insya'iyah. Yarhamukallah ini bentuknya insya. Karena li'annaha du'aiyah fahakum al-fasal. Karena kata kalimat yarhamukallah ini adalah bentuknya doa. Yarhamukallah. Untuk mendengar orang bersin untuk mengatakan yarhamukallah kan doa maksudnya. Ya. Di sini si laki-laki ini ingin mendoakan Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, saya nggak jual baju ini. Semoga Allah merahmatimu. Itu yang ingin disampaikan. Akan tetapi karena salah penggunaan, karena beda khabar dan insya, ya, dia mewasal padahal seharusnya di situ Pak fasal. Ya, seharusnya wasal di situ ya, bukan Pak fasal. Walakinnal fasla fi hadhil hala yuhimus sami'a ad-du'a alaihi badalan min du'a ilahu. Nah, tapi kalau kita fasal dalam kondisi seperti ini, justru orang yang mendengar doa tadi, ya, dia menganggap memahami berlawanan dengan yang ingin disampaikan oleh si pembicara. Dia memahami itu sebagai doa keburukan, padahal doa kebaikan. Perhatikan di sini, doa alaihi itu artinya doa keburukan. Ya. Doa lahu itu doa kebaikan. Jadi da'a ala, kalau ada huruf jar ala, itu maksudnya doa keburukan. Nah, kalau da'a lahu, nah itu doa kebaikan. Da'a yad'u ala, nah, kalau antum minta didoakan, katakan ud'uli. Jangan mengatakan ud'u alayya. Jangan. Ud'u alayya itu doakan saya keburukan. Kalau ud'uli, doakan saya kebaikan. Dia perhatikan keduanya. Taib. Nah, inilah 3 kondisi kapan kita menggunakan wasal. Ketika hukum i'rabnya sama, atau sama-sama khabar dan insya, atau kondisi yang ketiga, beda khabar dan insyanya, tapi kalau kita fasal malah kalimatnya menjadi kacau. Jelas ya? Taib. Kembali sebelum kita lanjut ke fasal, kita lihat contoh-contoh tadi, kita ulang lagi. Perhatikan yang digarisbawahi. Yuhyi wa yumit. Di sini ada waw, berarti wasal.
innal abrara fi naim wa inna ini wasal. Fala takul lahuma wa, ini juga wasal. 3 contohnya wasal. Dan contoh di kisah Abu Bakar juga wasal. Karena ada waw di situ. Kenapa di sini wasal? 2 kalimat ini yuhyi dan yumit. Karena yuhyi ini adalah khabar dari mubtada. Kemudian yumit ini ma'tuf kepada khabar, sama-sama marfu. Ya, sama-sama marfu. Yuhyi marfu karena khabar, yumit marfu karena mengikuti yang marfu, gitu. Kemudian yang kedua, kenapa? Berarti ini kondisi yang pertama ya. Ini kondisi al-hukmu al-i'rabi. Dan kondisi yang kedua, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Di sini kenapa ada waw ataf? Karena 2 kalimat ini, kalimat yang pertama, innal abrara lafi na'im, ini bentuknya apa? Bentuknya khabar. Kemudian kalimat yang kedua, inna al-fujjara lafi jahim, ini juga bentuknya khabar. Sama-sama khabar, maka boleh tambahkan waw di situ. Baik. Kemudian yang ketiga, fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma. Berarti yang tadi ini kondisi yang kedua itu sama-sama khabar. Ini khabar, ini khabar. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma. Kenapa 2 kalimat ini harus kita samakan? Harus pakai waw. Karena kalimat yang pertama fala taqul lahuma uffin, ini bentuknya insya. Larangan itu insya maksudnya ya. La tanharhuma, salah satu dari insya itu larangan. La tanharhuma itu juga larangan insya. Berarti sama-sama insya. Kalau sama-sama insya berarti dia harus di wasal. Ini contoh. Berarti ini mawadi yang kedua, kondisi yang kedua. Taib. Kemudian di kalimat ini la yarhamukallah. La ini kalimat sempurna la ini ya. Karena la abiuka aslinya. Saya tidak menjualnya kepadamu. Wa yarhamukallah. Tapi disingkat la doang. Nah, apalah di sini harus ada wawunya setelahnya? Karena kalau kita wasal, kalau kita pasal, contohnya la yarhamukallah ini pasal kan? Karena nggak ada wawu di sini. Kalau kita pasal, kalimatnya menjadi tidak benar. Karena la yarhamukallah artinya semoga Allah tidak merahmatimu. Padahal yang ingin disampaikan adalah tidak, semoga Allah merahmatimu. Begitu. Tidak menjualnya, semoga Allah merahmatimu. Baik. Jelas insyaallah ya. Ini kondisi yang ketiga. Berbeda khabar dan insya-nya, tapi kalau difasal justru akan menyebabkan kalimat tersebut menjadi rancu. Maka dalam kondisi seperti ini wajib kita apa? Wajib kita wasalkan. Taib. Mungkin untuk sekarang kita cukupkan sampai di sini ya. Insyaallah kita lanjutkan nanti di kesempatan selanjutnya pembahasan tentang mawadi al-fasal. Sebenarnya tinggal sedikit lagi ya, tapi khawatirnya terlalu banyak yang untuk mas murojaah nanti. Fokuskan apa yang sudah kita sampaikan tadi. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan fasal pada kesempatan selanjutnya. Biidznillah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.